yang ada di tanah Israel, yang karakternya bertolak belakang. Padahal dua danau ini dialiri dengan sungai yang sama. Masih ingat danau apa dan danau apa? Galilea dan danau Laut Mati. Itu sumbernya sama, Sungai Yordan. Mengapa yang satu ada kehidupan, yang mengapa satunya mati? Jawabannya, Galilea punya output, Laut Mati nggak punya output. Itulah konsep hidup. Nah, ketika saya ke Mahakam, masuk ke sungai-sungai kecil anak sungai Mahakam, 6 bulan saya, saudara. Dari November tanggal 11, saya lupa keluarnya, tapi akhir April 76, saya baru keluar ke Samarinda. Saya betul-betul menikmati alam itu. Saya sudah rusak semua sana di atasan. Nah, inilah hukum yang Papa beri kepada kita. Saya tanya kepada saudara begini, menurut saudara, debit air yang keluar dari mata airnya, sumbernya, dengan air yang keluar di muaranya, mana lebih besar? Ayo cepat, mana lebih besar? Walaupun tidak semua kita tahu ujungnya sungai sampai ke apa itu muaranya sungai, mana lebih besar? Nah, ini kan aneh. Berarti masuknya sedikit, keluarnya lebih banyak. Saudara, siapa yang pernah tahu muara Sungai Mahakam itu per detik berapa puluh juta liter? Ada yang pernah tahu nggak itu? Harusnya saudara tanya. Saya baru tahu akhir Oktober yang lalu di Sungai Porong, yang Lapindo itu. Ternyata debit air yang keluar di muara Sungai Porong itu 1 detik itu 1,6 juta liter. 1 detik. Itu sungai kecil. Mahakam nggak tahu berapa. Nah, bayangkan outputnya 1,6 juta liter per detik. Inputnya, percaya 1 juta liter sedetik? Enggak mungkin, banjir jadi ujung di hulunya sana kalau begitu. Nah, itu saya renungkan bertahun-tahun. Setelah saya di Mahakam baru ketemu jawabannya. Dengarkan anak-anak, semua kita punya mata air dalam hidup, juga punya air mata, beda sekali. Ya, enggak. Kita punya mata air, kita juga punya air mata, oke? Nah, saya sudah ngalami. Jadi berapa pengosongan saudara, itulah mata airnya. Kecil, tapi percayalah outputnya bisa besar. Kok bisa? Nah, saya meneliti setelah hampir 6 bulan di Mahakam itu. Ternyata ada 3 yang Papa buat tambahannya, sehingga pemasukan lebih kecil jauh dari pengeluaran. Nomor 1, ada hujan yang turun. Amin kan, cepat jangan. Betul nggak? Ada hujan. Jadi sekalipun saudara pengusaha ataupun karyawan ataupun wira swasta, pasti saudara bisa menghitung per bulan itu masuk berapa, itu pasti bisa. Walaupun nggak teliti, tapi kan average kira-kira tahu, betul. Nah, pengeluaran saudara harus lebih besar daripada pemasukan. Bukan untuk pribadi, ini yang penting. Yang untuk pribadi kita dan keluarga, cukupkan dengan yang rutin. Itu pasti ada. Nah, itulah mata air sungai itu. Nomor 2, makin panjang sungai itu, alam memberikan jawaban. Makin banyak sungai-sungai kecil ikut ngumpang bermuara. Jawabnya atau tidak? Nah, itu nambah debit airnya. Nomor 3, makin panjang sungai itu berarti akan banyak mata air tambahan di sepanjang sungai. Maka itu pemasukan berapapun jangan khawatir. Nah, apa 3 yang saya temukan itu dalam dunia bisnis itu namanya bonus. Nah, celakanya orang Kristen karena nggak diajar oleh pendetanya di gereja, bonus dimplok pisan. Itu artinya, tahu kata itu, bonusnya dimakan sekali oleh keluarga itu. Ini rakus, kelempokan, tahu kata itu, kekenyangan air. Nah, saya tanya kepada saudara, ini ilustrasi, saya belajar. Jadi saya datang dengan kapal Pulau Sonit. Waktu itu saya pulang ke Jawa dengan kapal Benar Raya. Lah, Pulau Sonit itu tenggelam. Setelah balik ke Jawa lagi, saudara, bayangkan kalau ada sungai pelit. Ayo definisikan, apa itu sungai pelit? Cepat definisikan. Ayo, sungai pelit apa? Iya, enggak, sungai bukan orang. Apa itu sungai pelit? Seperti apa? Dangkal, tidak mengalir, kurang tepat. Betul, semua tapi kurang tepat. Apalagi? Iya, kalimir. Mempersempit muara. Itu sungai pelit. Jawab lagi pertanyaan saya. Secara hukum alam,
Kalau muara dipersempit, banjir. salah, bukan banjir. Betul, tapi kalimatnya bukan banjir. Akan ada arus balik, saudara. Betul tidak? Kan arusnya nggak bisa keluar, balik dong dia. Alam berkata, semua arus balik itu bencana besar. Mengapa orang-orang kaya ada yang sering alami bencana? Karena muaranya dipersempit. Ngeri sekali kalau bencana. Maka itu saudara, jadilah sungai, jangan jadi got. Oh enggak, amin. Kalau kita jadi got celaka sekali. Saya mau cerita kepada saudara. Saudara, sampai hari ini saudara, sampai hari ini Papa mempercayai kami, suami istri itu bisa mengelola sekolah begitu banyak. Dan sekolah gratis saudara. Zaman sekarang saya sudah meluluskan 36 master sekarang, 2 S3. Yang kuliah masih banyak, S1 sudah lebih 300 orang, saya nggak ngitung berapa yang S1. Jadi pengeluaran saya itu jauh lebih besar daripada pemasukan. Dan saya sudah buktikan hukum alam ini bisa dipercaya. Jadilah sungai, jadilah sungai. Di kiri kanan sungai itu ada pohon-pohon, buahnya 12 bulan setahun, sebulan sekali. Dimakan orang, daunnya untuk obat. Luar biasa. Ayo kita berkati terus, berkati terus. Sekolah yang ke-40 sekian saya nggak ngitung sudah. Itu saya buka di Jambi bulan Juli yang lalu. TK ada di Jambi, gratis. Tadi saya berdapat SMS, mereka mau buat acara Natal. Itu sekolah anak Islam pun masuk karena sekolah nasional. Itu sekolah pertama di Jambi yang pakai 3 bahasa, Inggris, Indonesia, Mandarin. Tahun ajaran berikut 4 bahasa. Ada guru Arab yang saya bayar harus ngajar di situ. Wah, sampai diakui oleh pemerintah. Ayo, kita mampu. Saya aja pendeta mampu, masa pengusaha kalah dengan saya? Saya tantang sekarang ini. Masalahnya kita ini pelit, itu saja. Ayo kita bagi, gak usah takut. Dalam hidup ini, sungguh saudara, kita akan lihat nanti kemuliaan Papa kita akan nyata dalam kehidupan kita. Oke, saya berhenti dulu. Siapa mau tanya sampai di sini? Mungkin ada yang shock sehingga saudara bingung. Masa pemasukan bisa lebih, pengeluaran lebih besar pemasukan? Cepat, ayo tanya, ayo diskusi. Ayo, siapa mau tanya? Cepat. Iya, silakan Ibu. Betul Pak, kita kalau baca firman Ya. kita kenal, tetapi sebagai praktisi jujur. Saya Logika, ya, faktanya beda. Iya. Oke, jadi pertanyaan yang mana? Kenapa? Karena waktu usaha kita. Yang saya dengar ya? Enggak ya? Waktu usaha kita berhenti karena di demo, karena diganggu, karena ini itu. Iya. Kalau ini berhenti, otomatis logika kita mikir duit nggak masuk. Iya. Bayar bank gimana? Padahal ini mesti jalan, nggak usah bank deh Kak, tapi anak sekolah, kayak sekolah, maaf ya Pak, tapi kayak gini. Kita mau pelayan dan ini yang suka hang. Iya, yang mikir anak sekolah biaya rutin. Saudara belajar berkata begini, ya sudah, kalau nggak ada uang, ya kita denda saja, bilang ke sekolahnya. Bayar kan tertunda, denda. Saya begitu, kalau nggak ada uang saya bilang anak-anak saya lapor ke tata usaha, denda aja. Nanti Papa bayar dendanya. Tapi nggak ada uang gimana? Saya nggak panik. Nah masalahnya kan kita itu pelit, nggak mau didenda itu loh. Loh, sudah salah denda, apanya yang susah? Loh nggak apa-apa, denda. Saya masih punya banyak kredit untuk berapa apa itu fasilitas yang perlu. Kalau terlambat dia denda, saya siap untuk bayar dendanya. Apanya panik? Jadi jalan terus hidup ini. Dipikirin pun tetap nggak ada duitnya, ngapain mikir? Ya sudah santai saja. Yang penting kita kerja baik. Ya, itu caranya itu. Oke, yang lain mau tanya, ayo. Kalau nggak ya pulang sudah selesai. Ada yang mau tanya, cepat. Yang pengusaha-pengusaha ini loh. Ayo, karyawan-karyawan. Iya, jadi sungai sulit. Enggak. Oh, mau jadi sungai semua. Oke, jangan jadi got ya. Nah, ada lagi? Jadi hidup itu menyenangkan, cara hidup itu indah. Ingat uang kita itu, jangan sampai salah tempat. Selama uang itu masih di dompet, hidup ini aman. Begitu uang pindah dalam hati, dia jadi jahat, saudara. Ingat itu baik-baik. Jadi jahat dia. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Apakah dalam masa krisis global ini Ya. Apakah kita boleh nggak kita invest lagi? Ya. Dalam masa krisis global begini, bisa nggak kita invest lagi? Boleh. Tanah. Jangan perusahaan, dengan dagang. Tadi pagi saya di Balikpapan, saya lihat satu ruko. Nanti di Karika saya dapat kabar. Bukan untuk saya.
Saya mau menampung sebanyak-banyaknya orang, saudara. Banyak orang susah sekarang. Ingat perintah Tuhan. Surat-surat Paulus, surat Petrus, berilah tumpangan, berilah tumpangan. Invest rumah sekarang. Kalau dagang lebih baik jangan dulu. Karena mau dagang apa? Saya baru mau beli. Kayak begini keadaannya, tunggu tenang dulu. Jangan nambah investasi. Pikir dulu. Doa, minta hikmat Roh Kudus. Kalau memang Roh Kudus buka pintu, lakukan. Asal kembali untuk dia. Jelas? Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada satu ayat yang terakhir, kalau kita akan berdoa bersama-sama. Percayalah bahwa Papa kita punya rencana yang dahsyat sekali. Filipi 4 ayat 19. Ini yang kita harus pegang dalam kehidupan kita. Yang Papa cukupi itu jelas satu hal saja. Filipi 4:14. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kita nggak akan hidup kekurangan selama yang kita kerjakan itu keperluan kita, bukan keinginan kita. Ini bedanya. Yang hobi suka beli berlian bertobat, mau dibawa kemana dipakai juga kagak, ngapain beli? Saya tuh pernah ketemu orang yang mata berlianan, beli, untuk apa segitu banyak? Nyimpen juga bingung setelah beli, tahu dirampok. Ayo, jadi keperluan saja yang bisa berguna untuk orang lain. Yang hobi beli sepatu tiap bulan bertobat, bukan kaki 1000, sepatunya banyak sekali. Kapan makainya? Yang punya toko sepatu saya minta maaf. Susah ngomong ini. Maka kalau kita bisa hidup sesuai keperluan, hidup itu aman, enak sekali. Percayakan hal ini, tidurnya nyenyak juga, nggak dipikirin tagihan terus sampai capek. Maka itu ingat ya, ini secara psikologis tapi firman Tuhan juga. Siapa yang tiap Senin kalau bangun itu malas, awas itu stres itu namanya. Apalagi tanggal 1, wah tambah 1, ya awas itu pasti utangnya banyak. Belajar untuk rileks hidup itu sudah. Hadapi saja semua. Nggak usah takut. Oke, ada Papa di surga. Mulai hari ini selalu mikir orang lain. Selalu mikir orang lain. Maka hidup ini akan luar biasa. Oke? Mari kita